Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan seminar usul penelitian ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Ibu Septi Nurul Aini SPMSI selaku dosen penguji, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Agus Karyanto MSc selaku dosen pembimbing 1, yang saya hormati Ibu Dr. Supriyatin SPMSc selaku pembimbing 2, dan tidak lupa yang saya banggakan kepada teman-teman yang telah hadir pada seminar ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Saya Indri Dwi Febriani dari Program Studi Agroteknologi Angkatan 2022. Saya akan mempresentasikan usul penelitian saya yang berjudul Stimulasi Pengakaran dan Pertumbuhan Stek Jambu Biji Australia Akibat Berbagai Jenis dan Lama Perendaman ZPT Alami. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya mengambil judul ini. Jambu biji Australia memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Selain itu, pohon jambu biji Australia memiliki keunikan sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Menurut Zaroni dan Pujiati 2019, budidaya jambu biji memberikan kontribusi potensial sebagai sumber penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani. Sehingga pada penelitian ini, kami memberikan perlakuan kepada stek jambu biji Australia ini yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan stek jambu biji. Perlakuan yang kita lakukan yaitu pemberian air kelapa, ekstrak bawang merah, dan ekstrak lepung dengan waktu atau lama perendaman yakni 2 jam dan 5 jam. Perlakuan ini saya harapkan dapat memicu pertumbuhan stek jambu biji Australia ini. Terdapat 3 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu apakah terdapat jenis ZPT alami terbaik dalam menstimulasi pengakaran dan pertumbuhan stek batang jambu biji Australia. Yang kedua, apakah terdapat lama waktu perendaman terbaik dalam menstimulasi pengakaran dan pertumbuhan stek batang jambu biji Australia. Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi antar jenis ZPT alami dan waktu perendaman dalam menstimulasi pengakaran dan pertumbuhan stek batang jambu biji Australia. Tujuan dilakukannya penelitian ini yang pertama mengetahui jenis ZPT alami terbaik dalam menstimulasi pengakaran dan pertumbuhan stek jambu biji Australia. Yang kedua, mengetahui lama perendaman terbaik dalam menstimulasi pengakaran dan pertumbuhan stek batang jambu biji Australia. Dan yang ketiga, mengetahui ada tidaknya interaksi antara ZPT alami dan lama perendaman dalam menstimulasi pengakaran dan pertumbuhan stek batang jambu biji Australia. Kerangka pemikiran pada penelitian ini, yang pertama tanaman jambu biji Australia. Seperti yang kita ketahui, jambu biji Australia ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Selain itu, pohon jambu biji Australia ini memiliki keunikan sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Namun masih sedikit yang membudidayakan jambu biji Australia ini. Sehingga pada penelitian ini kita akan melakukan pembudidayaan jambu biji Australia dengan melakukan stek batang. Pada stek batang ini, kita akan memberikan perlakuan, yakni perlakuan berbagai jenis ZPT alami dan lama perendaman. ZPT alami yang kita gunakan yaitu air kelapa yang kita percaya mengandung hormon auksin dan sitokinin. Yang kedua yaitu ekstrak bawang merah. Ekstrak bawang merah mengandung hormon giberelin dan auksin. Yang ketiga yaitu ekstrak rebung. Ekstrak rebung juga mengandung hormon giberelin. Dan untuk waktu perendaman, kita menggunakan 3 jam dan 5 jam. Pada penelitian ini, kita harapkan nantinya kita peroleh jenis ZPT alami dan lama perendaman terbaik yang dapat meningkatkan keberhasilan pada stek jambu biji Australia ini. Terdapat 3 hipotesis
pada penelitian ini, yang pertama yaitu terdapat jenis zat pengatur tumbuh alami terbaik dalam menstimulasi pengakaran dan pertumbuhan stek jambu biji Australia. Yang kedua, terdapat lama perendaman terbaik dalam menstimulasi pengakaran dan pertumbuhan stek jambu biji Australia. Dan yang ketiga, terdapat interaksi antara jenis zat pengatur tumbuh alami dan lama perendaman dalam menstimulasi pengakaran dan pertumbuhan stek jambu biji Australia. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga bulan Juni 2024 di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat dan bahan penelitian. Alat yang kita gunakan pada penelitian ini yaitu pisau atau cutter, polybag ukuran 20 x 20 cm, plastik bening, ember, pengaduk, blender, saringan, gembor, timbangan, meteran, amplop, oven, kamera, dan alat tulis. Untuk bahan yang akan kita gunakan yaitu batang jambu biji Australia, air kelapa, bawang merah, rebung bambu, air, pupuk kandang, sekam padi, dan tanah. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok faktorial 4x2 dengan 4 ulangan, dengan perlakuan 4 taraf jenis ZPT alami dan 2 taraf lama perendaman. 4 taraf ZPT alami yaitu kontrol, air kelapa, ekstrak bawang merah, dan ekstrak rebung. Untuk 2 taraf lama perendamannya yaitu 3 jam dan 5 jam. Sehingga kita hasilkan 8 kombinasi perlakuan, yaitu Z0W1, kontrol dengan waktu perendaman 3 jam, Z0W2, kontrol dengan waktu perendaman 5 jam, Z1W1, air kelapa dengan waktu perendaman 3 jam, Z1W2, ekstrak kelapa dengan waktu perendaman 5 jam, Z2W1, ekstrak bawang merah dengan waktu perendaman 3 jam, Z2W2, ekstrak bawang merah dengan waktu perendaman 5 jam, Z3W1, ekstrak rebung dengan waktu perendaman 3 jam, Z3W1, yaitu ekstrak rebung dengan waktu perendaman 5 jam. Tata letak percobaan. Di sini terdapat skema tata letak percobaan yang akan kita gunakan pada penelitian ini. Pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu persiapan lahan, di mana lahan tersebut akan kita gunakan untuk melakukan penelitian ini. Yang kedua yaitu pembuatan naungan. Pembuatan naungan kita gunakan bahan paranet 50% dengan penyangga kayu atau bambu yang kokoh. Yang keempat yaitu persiapan media tanam dan pengisian dalam polybag. Polybag ini kita isi menggunakan campuran dari tanah, sekam, dan pupuk kandang. Yang keempat yaitu pembuatan ZPT alami. Kita lakukan pengambilan air kelapa, ekstrak bawang merah, dan ekstrak rebung. Yang kelima yaitu pengambilan bahan stek. Kita ambil batang jambu biji Australia dari induknya. Yang keenam yaitu pengaplikasian ZPT alami. ZPT alami yang kita buat tadi, kita aplikasikan kepada batang jambu biji Australia. Kemudian yang ketujuh yaitu penanaman bahan stek. Bahan stek yang sudah kita lakukan perlakuan tadi, kita tanam ke media tanam polybag tadi. Yang kedelapan yaitu pemeliharaan bahan stek. Bahan stek yang sudah kita tanam tadi, kita pelihara seperti kita siram, kita rawat, kita jaga hingga dia dapat tumbuh dengan baik. Variabel pengamatan. Pada penelitian ini, variabel pengamatan dibagi menjadi dua, yaitu variabel utama dan variabel pendukung. Variabel utama terdiri dari presentasi stek hidup. Untuk mengetahui presentase stek hidup, kita lakukan perhitungan dengan rumus presentase stek hidup sama dengan banyaknya tanaman yang hidup dibagi dengan banyaknya tanaman yang kita tanam dikalikan dengan 100. Yang kedua yaitu panjang akar. Untuk mengetahui panjang akar, kita lakukan pengukuran panjang akar pada masing-masing sampel. Yang ketiga yaitu banyaknya akar. Banyak akar ini kita lakukan perhitungan banyaknya akar yang tumbuh pada masing-masing sampel. Yang keempat yaitu panjang tunas. Kita lakukan pengukuran panjang tunas pada masing-masing sampel. Yang kelima yaitu jumlah daun.
dengan cara kita lakukan perhitungan berapa banyak daun yang tumbuh pada sampel tanaman. Untuk variabel pendukung, yaitu berat basa akar. Untuk mengetahui berat basa akar, kita lakukan pencabutan pada sampel, kemudian kita timbang akarnya, sehingga kita dapatkan berat basa akar tersebut. Dan yang terakhir yaitu berat kering. Akar yang telah kita timbang tadi, kita keringkan, kemudian setelah kering kita lakukan penimbangan kembali sehingga kita mendapatkan berat kering akar. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.